Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmamaita Rizky dengan NIM 240701662. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan psikososial. Nah, di sini saya mengangkat kasus yang terjadi di Kabupaten Indramayu, yaitu pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan psikososial anak TK. Masa remaja sendiri merupakan fase transisi atau pergantian yang sangat penting dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang dimana banyak sekali perubahan besar, baik dari perkembangan fisik, kognitif, serta psikologis. Nah, ketidakhadirannya peran orang tua, terlebih khususnya bagi anak-anak TKI yang ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya untuk bekerja di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, juga dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan mereka, terutama pada perkembangan psikososial. Dalam kasus ini, saya menggarisbawahi bahwa krisisnya identitas yang terjadi pada remaja dalam fase pencarian identitas, yaitu karena ketidakhadirannya peran orang tua yang tidak memadai, serta adanya pengaruh dari lingkungan teman sebaya. Nah, tujuan saya mengangkat atau mengambil kasus ini dalam presentasi kali ini, yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh teman sebaya. Nah, interaksi terhadap teman sebaya sendiri sangat mempengaruhi nih perkembangan psikososial pada remaja. Teman sebaya kan juga sering kali ya menjadi sumber utama pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika tidak ada peran orang tua. Yang kedua, menganalisis dampak ketidakhadirannya peran orang tua. Yaitu dengan adanya penelitian dalam kasus ini, ia ingin mengungkapkan atau memberitahukan bahwa adanya dampak dari ketidakhadirannya peran dari salah satu atau kedua orang tua terhadap perkembangan identitas remaja. Nah, penelitian ini dilakukan berdasarkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson terhadap pengaruh teman sebaya. Ada juga dari teori keterkaitan atau attachment theory. Ada juga dari partisipasi teori anak, teori adaptasi sosial, serta perubahan perilaku remaja. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaan anak-anak TKI mengenai pengaruh teman sebaya dan dinamika keluarga mereka. Yang kedua, menggunakan metode assessment, yang merupakan langkah penting dalam penelitian ini, yang melibatkan pada pengumpulan data tentang kondisi sosial, emosional, serta perilaku anak melalui yang ketiga, studi kasus. Penelitian ini dapat dianggap sebagai studi kasus karena fokus utama ditujukan kepada anak-anak dari keluarga TKI yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang keempat, partisipasi wawancara. Wawancara dengan ibu-ibu dan anak-anak dari TKI juga digunakan untuk mendapatkan perspektif atau pendapat langsung mengenai pengaruh ketidakhadirannya peran orang tua dalam fase ini dan pergaulan di lingkungan sosial mereka. Yang kelima yaitu analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui hasil dari asesmen dan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Nah, hasil dari pembahasan kasus ini yaitu asesmen dan wawancara menunjukkan bahwa anak-anak TKI yang diasuh tanpa tidak adanya atau tanpa ketidakhadirannya peran kedua orang tua cenderung memiliki identitas yang negatif. Ini disebabkan karena kurang keterlibatannya orang tua terhadap pembentukan identitas dan perilaku sosial anak. Serta, teman sebaya juga berperan sangat besar dalam proses pencarian identitas remaja. Anak-anak ini cenderung meniru perilaku teman-teman mereka, baik yang positif, seperti prestasi akademis, maupun negatif, seperti kenakalan atau perilaku yang menyimpang. Nah, kesimpulan yang diambil dari kasus ini yaitu pentingnya peran teman sebaya yang memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial remaja, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki dukungan penuh dari orang tua.
pengaruh teman sebaya juga dapat berdampak baik maupun buruk, tergantung pada interaksi sosial yang terjadi. Dan dampak ketidakhadirannya peran orang tua, khususnya dalam konteks keluarga TKI, juga dapat mengakibatkan anak-anak mengalami kesulitan dalam mencari identitas diri dan menghadapi tantangan perkembangannya. Nah, dalam artikel ini ada juga keunggulan serta kekurangan. Yang pertama, keunggulannya itu fokus pada isu sosial penting. Yang kedua, pendekatan diri pada beberapa aspek. Yang ketiga, adanya penggunaan teori-teori psikologi. Nah, kekurangan dari artikel ini yaitu artikel tidak secara jelas menyebutkan metodologi yang digunakan pada pengumpulan data. Yang kedua, artikel ini hanya berfokus pada kelompok tertentu, yaitu tadi dari keluarga TKI. Dan yang ketiga, pendeskripsian khusus terbatas. Nah, di sini ada sedikit UOS atau Unity of Saints. Seorang yang mengikuti agama sahabat karibnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik, segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.